Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para santri sekalian, semoga Allah SWT melindungi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial dan kita masuk ke pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara ASEAN yang kedua, ya, bagian 2, yaitu poin 5 sampai 7 di LKS, ya. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang perubahan kenegaraan berdasarkan beberapa faktor, dan kita akan melanjutkan. Pada pertemuan kali ini yang pertama adalah adanya dampak dari faktor alam terhadap negara-negara di ASEAN atau Asia Tenggara itu bagaimana? Kita kan tahu bahwasanya iklim di negara ASEAN ini adalah tropis, ya. Negara-negara di ASEAN berada di garis ekuator yang menunjukkan iklim tropis, yaitu iklim yang terdiri dari 2 dan juga dipengaruhi oleh angin muson barat maupun timur, ya. Angin yang terjadi karena perbedaan tekanan di samudra dan di daratan, di benua, yaitu yang menyebabkan kapan terjadinya kemarau dan kapan terjadinya hujan, karena angin itu membawa awan, ya, dan membawa hawa panas, membawa uap air. Nah, negara-negara di Asia Tenggara, ya, iklimnya tropis, terutama di Indonesia sendiri ada daerah, ya, di Kalimantan itu melewati garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu garis tengah, ya, tengah bumi. Berarti di situ adalah tempat paling tropis atau paling panas. Dan secara geografis, negara-negara di ASEAN ya hampir sama, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, jadi sehingga dari 2 samudra dan juga benua itu menyebabkan dampak geografis, ya, di belahan daratan atau dataran yang ada. Nah, terutama terjadinya banyak gunung api, dan itu menjadikan negara di ASEAN itu tidak aman begitu, ya. Faktor terjadi gempa itu lebih besar. Oleh karena itu harus ada penanggulangan bencana akibat faktor alam. Kita bisa lihat nih contoh di gambar yang kiri ini. Ini kira-kira apa? Ini adalah bencana tsunami tahun 2004 di Aceh, ya, sebagai contoh. Ini kita tahu, ini atas kuasa Allah Masjid Megah masih berdiri kokoh, yang lainnya tersapu ombak tsunami, semuanya hilang. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan, karena banyaknya gunung api dan juga pertemuan lempeng tektonik, letak geografis ASEAN yang seperti itu, jadi banyak terjadi bencana karena faktor alam. Dan tentunya semuanya bismillah, ya. Ini waktu Aceh dulu, kemudian negara-negara tetangga pun ikut membantu, ya. Semua negara ASEAN ikut membantu. Kemudian ini, ya, gambar kedua adalah kebakaran hutan.
Dulu di Kepulauan Riau terjadi kebakaran hutan yang besar. Kemudian di hutan-hutan Kalimantan itu terjadi kebakaran hutan. Dan para tetangga itu membantu. Jadi saling bahu-membahu negara-negara di Asia Tenggara karena siklus atau karena faktor alam ya demikian ini. Selanjutnya, pengaruh kenegaraan ASEAN karena faktor iptek. Karena faktor iptek yang pertama transportasi. Nah, ini transportasi ini kan urgent ya, atau menjadi hal yang bagi negara itu namanya transportasi itu sangat penting karena dia membawa sumber daya manusia. Dan bisa diketahui negara itu maju, berkembang ataupun mundur dilihat dari ranah transformasi dan juga tata letak kota, tata letak wilayahnya, transportasinya bagaimana, terutama transportasi umum, khususnya transportasi umum, tapi pada umumnya ya transportasi semua, jalan ya, dari jalan rayanya bagaimana, jalan kampungnya bagaimana, kemudian jalan untuk kendaraan umum ya, untuk kendaraan pribadi. Nah, ini karena faktor iptek juga bisa menjadikan negara di ASEAN itu saling terbuka dan saling belajar gitu. Kita tahu negara Singapura atau Malaysia menjadi negara yang maju ya. Yaitu kita ambil manfaat dari situ ya, dengan saling berdiskusi sehingga tercipta transportasi yang bagus ya. Karena di Indonesia transportasi ini masih jadi ini ya, persoalan gitu. Kalau di kota-kota sih mungkin ya bisa lebih, tapi kalau di desa ini, terutama untuk sekarang ini karena masa pandemi kan banyak orang sepedaan onrel, goes itu lewat jalan raya, padahal jalan raya itu rame ya, banyak bis-bis besar, truk-truk besar lewat ya, itu kan sebenarnya bahaya, tapi ya gimana lagi, nggak ada jalan. Ya lihat ini ya, ini ada MRT ya di Jakarta, ini LRT ya, kereta listrik di ya Solo Jogja sudah ada ya, Solo Jogja. Nah, ini baru di kota-kota besar ini cepat menghubungkannya. Kemudian ini busway ya, jalur khusus untuk bus kendaraan umum, yang lain macet tapi busway selalu kosong karena dia khusus untuk bus. Yang selanjutnya adalah komunikasi ya, ya iptek komunikasi. Kita lihat ya, dari tahun ke tahun semakin berkembang teknologi komunikasi. Dulu tidak ada handphone, sekarang ada. Dulu nggak bisa ngomong jarak jauh, sekarang ada teknologi yang memfasilitasi hal tersebut ya. Sekarang kita sudah sampai ke 5G ya, 5G nah, untuk jaringannya. Dulu saja 3G, 4G, sekarang 5G. Dan HP-HP ya, ini kita lihat HP-nya dulu tuh jadul-jadul seperti ini ya, dari yang seperti ini sekarang sudah smartphone, HP pintar ya. Dulu mungkin masih ke wartel, warung telekomunikasi kalau mau telepon ke sanak saudara. Sekarang sudah bisa pakai HP dan fiturnya lebih canggih lagi untuk sekarang. Nah, ini karena teknologi semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Jadi masing-masing dari negara juga harus ikut berkembang secara iptek. Ya, selanjutnya pengaruh kenegaraan ASEAN dari faktor ekonomi ya. Kemarin sudah kita singgung terkait pembentukan AFTA, ASEAN Free Trade Area atau MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membuat perdagangan ASEAN itu menjadi lebih bebas. Dan ketika masuk
impor ekspor itu tanpa biaya cukai ya, dengan syarat tertentu, tanpa pajak lah, tidak ada upeti. Nah, itu mengharuskan negara-negara di ASEAN itu menjadi negara yang produktif ya, dan juga pintar dalam perdagangan, terutama memajukan industri ya. Ini adalah tantangan global ya. Ya, seperti yang MEA kemarin kan ada beberapa tujuan ya. Salah satunya menjadikan ASEAN itu pusat dari produksi dan juga persebaran. Karena kita itu wilayah tropis dan negara-negara subtropis seperti Eropa ya, benua Eropa, negara-negara di benua Eropa, Amerika itu kan mereka membutuhkan sumber daya kita, sumber daya alam. Kalau kita kelola dengan baik, industrialnya baik, produksinya baik, kita juga edarkan, distribusikan, kita jual dengan standar yang baik, ya itu menjadi salah satu pintu ekonomi negara yang akan menjadikan negara itu maju. Kita bisa lihat nih di gambar, ini apa? Ya, dari PT Indofood. Ini adalah produk yang terkenal yang sudah mendunia, nggak cuma di Indonesia. Ini dari Indonesia tapi sudah diekspor kemana-mana ya, sudah ratusan negara. Ada Indomie, ada tol angin ya. Kemudian ini kayu-kayu gelondongan, kita punya hutan yang banyak di Kalimantan, di Riau, di Sumatera ya. Kayu-kayu kita punya banyak untuk kerajinan, untuk perabotan dan yang lain, untuk properti dan manufaktur mebel ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini adalah yang kiri. Ini adalah nilai ekspor barang dan jasa negara ASEAN dari tahun 1960 sampai 2018. Total ya, ini total. Sumbernya di World Bank tahun 2019. Indonesia menduduki peringkat kelima di negara ASEAN, tertinggi Singapura. Kita tahu Singapura ini memang negara industri ya, negaranya kecil dan sudah maju. Negara penghasil industri ini, barang-barang elektronik ya, sangat banyak sekali ya di Singapura itu. Kemudian ada Thailand kedua, disusul Malaysia, kemudian disusul Vietnam, baru Indonesia nomor 5. Sudah sekitar berapa ini? 200 miliar US dollar. Tapi dari tahun 1960 sampai 2018. Dan ini rasio perdagangan kita berada di 10 ya, dengan GDP yang rendah. Ya. Rasio perdagangan. Jadi PR buat negara Indonesia itu masih jauh ya untuk bersaing di pasar global antar negara. Selanjutnya adalah pengaruh kenegaraan ASEAN dari faktor industri ya. Ya, karena faktor industri tidak bisa dielakkan ya, karena tadi ada keterbukaan jalur perdagangan, peluang perdagangan untuk negara-negara ASEAN, maka mau tidak mau sektor industri berpengaruh langsung. Jadi memang harus menjadi perhatian. Akhirnya terjadi apa? Konvensi dari lahan pertanian menuju industri. Kenapa lahan pertanian yang diambil? Karena lahan pertanian itu biasanya murah. Kemudian lahan pertanian itu bagus ya tanahnya. Ya, dan juga menjadi pusat bahan pokok kan ya, pertanian. Nah, itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi konvensi lahannya. Bahkan sampai di DKI Jakarta pun sekarang kalau kita cari gitu lahan pertanian susah ya di sana. Entah masih atau enggak ya, tapi kan jarang sekali diberitakan.
kita tahu atau kita cari. Ini contoh gambar ya, ini dijadikan, ini perumahan ya, yang ini, kemudian ini perumahan, jadikan pabrik ya, industri, jadikan pabrik, lahan pertanian. Ini mereka membuka lahan pabrik di dekat sawah ya. Dan juga konvensi lahan pertanian menjadi ini pabrik-pabrik juga ya, jadi pemukiman yang tadi ya, pemukiman perumahan. Kemudian yang kedua adalah konvensi ke industri, dari pertanian ke industri. Nah ini ya ini harus dibendung ya dengan beberapa kebijakan. Agar apa? Agar lahan pertanian itu tidak semakin terkikis, semakin sedikit. Karena pertanian itu menjadi salah satu pemasok ya, sektor yang penting juga begitu. Jadi ini peran pemerintah yang membuat kebijakan, yang membuat regulasi untuk nanti bagaimana masyarakat atau pemilik usaha ini bisa berkembang tanpa saling menjatuhkan. Nah, Indonesia kan negara agraris ya, dikatakan negara agraris karena penghasilan utama itu dari pertanian, sektor pertanian. Jadi harus dikembangkan ya, jangan ditiadakan karena mengikuti sektor industri. Kalau kita bisa fokus pada satu sektor yang itu menjadi hal baik ya, menjadi hal yang berkualitas, tentunya banyak dicari nanti. Nah ini pertanian menjadi industri ya, menjadi pabrik. Ya, banyak ya sekarang kalau di Solo banyak, di sekitar Colomadu perumahan juga banyak ya, dari dekat-dekat lahan-lahan pertanian karena tanahnya murah ya, karena di pelosok ini biasanya. Ya demikian sampai di sini. Untuk tugasnya adalah tugas kognitif halaman 32. Silahkan dikerjakan, kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.